Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi generic function di Kotlin Generic. Sebelumnya kita udah bahas generic class atau generic type. Nah, sekarang kita akan bahas tentang generic function. Jadi, generic parameter type tidak hanya bisa digunakan pada kelas atau interface. Kita juga bisa menggunakan generic parameter type di function. Generic parameter type yang kita deklarasikan di function hanya bisa diakses di function tersebut, tidak bisa digunakan di luar function. Jadi kalau sebelumnya di generic type atau generic class, itu kan saat kita bikin generic parameter type-nya, itu bisa langsung diakses di satu kelas itu ya, baik di function manapun bisa. Nah, kalau kita tambahkan cuma di spesifik satu function, maka generic parameter type-nya cuma bisa diakses di function tersebut, tidak bisa diakses di luar function itu. Ini cocok jika kita ingin membuat sebuah function yang sifatnya generik, tanpa harus mengubah deklarasi kelasnya. Nah, contohnya, kita misalnya punya sebuah kelas namanya function ya. Di sini seperti biasa lah ya, ada konstruktornya, misalnya ada variabel name. Setelah itu kita pengen bikin sebuah function generik. Nah, ini fungsinya doang. Nah, ini bisa kita lakukan juga. Jadi, daemon operatornya setelah fun sebelum ini nama functionnya. Jadi di sini misalnya t, terus param t. Nah, teman-teman di dalam sini berarti bisa mengakses si param t ini. Di luar sini, kalau teman-teman bikin lagi, misalnya di sini sebuah function baru, ini tidak bisa diakses ya. Yang generic type t ini nggak bisa diakses. Jadi cuma bisa diakses di dalam function say hello saja. Oke, sekarang kita coba buat. Jadi kita akan buat di sini sebuah kelas namanya function. Seperti biasa di sini ada file name misalnya. Lalu di sini kita mau bikin generic parameter type, generic function ya. Di sini fun say hello, cuma di sini pakai t. Jadi fun biasanya kan say hello langsung ya. Di sini tadi apa nama variabelnya, param. Biasanya mungkin teman-teman string seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kita pengen ini menjadi generik, teman-teman bisa pakai T, lalu di sini tambahkan daemon operator, lalu T. Seperti ini. Ini print line, tinggal hello param, my name is name, misalnya seperti ini. Jadi sederhana ya. Nah, kalau teman-teman punya function lain seperti ini nggak bisa, teman-teman nggak bisa param t itu nggak bisa, ini tidak dimengerti. Ya, teman-teman harus bikin di sini tambahkan t lagi. Nah, tapi ingat kalau teman-teman di sini tambahkan t, dia nggak ada hubungannya sama t di sini. Jadi kalau di sini di set sebagai string, ini bukan string juga. Ini bebas, teman-teman bisa ganti apapun. Jadi generic di function ini cuma scope-nya ya di function ini doang. Jadi kalau teman-teman mengakses function ini lalu di set di sini sebagai string, bukan berarti yang lain, function lain ini berubah menjadi string, nggak seperti itu ya. Jadi cuma scope-nya beneran di function ini. Jadi kalau function sini teman-teman pakai nanti di tipe datanya di sini string, di sini juga masih bisa pakai string atau tipe data yang lainnya. Jadi bebas. Kecuali kalau teman-teman setnya di sini ya. Kalau di sini udah T gitu ya. Nah, sorry, bukan di sini. Udah T gitu ya, maka di bawah sini semua T-nya akan menjadi ikut sama tipe data yang ini. Tapi kalau teman-teman di sini tambahkan T lagi, sama, dia berarti nge-override si T yang di sini. Ya. Jadi hati-hati. Jadi kalau misalnya teman-teman ini nggak pakai T, maka T ini akan ngikut T ini. Tapi kalau teman-teman tambahkan T, dia berarti nge-override yang T yang di sini. Tapi scope-nya di function ini aja. Makanya kalau bisa sih nama variabelnya jangan nama generic parameter type-nya jangan sama ya. Jangan karena T semua gitu. Kalau bisa sih dibeda-bedain biar teman-teman nggak pusing bacanya. Oke, next. Ini contoh programnya. Jadi kita bikin functionnya ini tetap string. Tapi ketika say hello ya, kalau teman-teman di sini masukkan type-nya string, maka di sini wajib string. Atau teman-teman bisa langsung masukkan ini string, maka otomatis dia juga jadi string. Atau teman-teman bisa masukkan integer, maka di sini harus integer. Tapi teman-teman bisa juga direct langsung integer masuk di sini karena si Kotlin-nya bisa pintar
mendeteksi kalau masukan di sini integer, berarti tipe generiknya itu integer. Oke, kita coba ya. Kita buat di sini sebuah file generic function. Kita bikin main functionnya. Saya itu file function sama dengan function echo. Lalu di sini function say hello itu bisa langsung, misalnya Joko seperti ini, atau tambahkan di sini juga boleh. Tapi kalau teman-teman di sininya integer, ini otomatis error ya. Berarti di sini harus integer seperti itu. Atau 10 ini bisa, atau integer 10 seperti ini. Jadi ada banyak cara teman-teman untuk mengakses generic function. Kita running, kita lihat hasilnya. Seperti ini. Jadi hello Joko, my name is Eko, ini juga sama, ini juga sama seperti ini. Nah, jadi itu generic di function. Jadi cukup sederhana. Nah, jangan lupa ya, teman-teman juga bisa menambahkan beberapa generic type-nya. Jadi nggak cuma satu, bisa 2 atau 3 seperti itu, atau 4, bebas. Next, kita akan bahas tentang invariant.